Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Valentino Rokim dengan NIM 2024-53033. Di sini saya bakal menjelaskan atau membawakan presentasi dengan berjudul data sorting dari bubble sort dan juga selection sort. Nah, tugas presentasi saya kali ini tuh untuk penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah struktur data. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Pratomo Setia Aji Nkom selaku dosen mata kuliah struktur data, dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk Nah, sekarang kita bakal masuk pada bagian proses atau bagian sorting. Nah, data sorting ini kayak gimana sih? Data sorting ini adalah proses mengatur data dari angka, huruf, atau objek dalam urutan tertentu, biasanya dari yang terkecil hingga terbesar, ataupun sebaliknya itu, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Contohnya yaitu adalah dalam satu ruang dapat buku yang berantakan. Nah, kemudian kalian tuh disuruh merapikan dengan urutan dan sorting gitu. Jadi kalian bisa mengurutkan dari buku yang lebih besar dulu atau kecil dulu, atau dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau dari yang terbesar hingga yang kecil. Nah, ataupun bisa diurutkan sesuai abjad gitu, itu dari nama, dari angka A, dari angka dari huruf A hingga huruf Z, ataupun dari huruf Z hingga huruf A. Nah, analogi ini tuh contoh sama saja dengan pemrograman sorting. Nah, kita bakal masuk dalam algoritmanya yang digunakan dalam sorting. Algoritma ini adalah bubble sort, yaitu pengurutan yang digunakan untuk mengurutan item daftar dalam urutan lebih menaik dengan membandingkan dua nilai yang berdekatan. Jika nilai yang pertama itu lebih tinggi daripada nilai yang kedua, maka nilai yang pertama menempati posisi yang dari nilai yang kedua, sedangkan nilai yang kedua menempati posisi yang pertama. Jika nilai yang pertama lebih rendah dari nilai yang kedua, maka tidak dilakukan penukaran. Proses ini diulangi hingga semua nilai dalam daftar telah dibandingkan. Setiap iterasi biasanya disebut pas. Tentunya kita bakalan masuk ke dalam pengertian selection sort. Itu teknik pengurutan yang beroperasi dan memisahkan array menjadi dua bagian. Algoritma pengurutan ini bekerja dengan memilih elemen terkecil atau paling besar dari subarray yang belum. Lalu elemen terpilih ini dipindahkan ke akhir subarray yang telah diurutkan. Pendekatan tersebut bisa secara bertahap membangun bagian akhir array yang diurutkan hingga semua urut. Nah, di sini adalah contoh program dari paper sort dengan urutan yang menaik. Urutan menaik itu dari data yang lebih kecil terlebih dahulu hingga data yang lebih besar, yaitu 1, 2, 3 dari dari pengurutan data yang tidak terurut, yaitu 2, 1, 4, 7, dan 3. Nah, bubble sort ini dibagi menjadi dua urutan, yaitu secara naik ataupun menurun. Nah, ini adalah pengurutan yang menurun dengan data yang sama, yaitu 2, 1, 4, 7, 3, urutkan dengan cara urutan yang menurun, yaitu dimulai dari data yang lebih besar terlebih dahulu hingga di akhir, sampai akhir itu data yang lebih kecil. Selanjutnya kita bakal masuk ke program dari selection sort. Nah, apa sih bedanya dari pemrograman selection sort dengan pemrograman paper sort? Bedanya adalah penggunaan program dari selection sort ini digunakan untuk data yang lebih banyak ataupun lebih besar dalam database. Jadi berbeda dengan bubble sort. Bubble sort ini bisa digunakan dalam data yang lebih kecil dibandingkan selection sort. Nah, menurut saya data yang stabil tuh penggunaan programnya tuh harus menggunakan apa? Untuk data yang harus stabil dalam pengurutannya, kalian bisa menggunakan pemrograman paper sort dibandingkan selection sort. Pas saya bicara seperti itu, kita bakal lanjut ke dalam perbedaannya. Nah, perbedaannya itu ada paper sort itu bisa menjadi kurang efektif atau efisien, terutama pada data yang besar. Namun, ia termasuk algoritma yang stabil, artinya elemen yang memiliki nilai yang sama tidak bisa ditukar posisi urutannya. Paper sort
lebih cocok untuk kasus kecil yang membutuhkan algoritma sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan untuk selection sort hanya melakukan satu pertukaran untuk setiap iterasi utama, menjadikannya lebih efisien dalam jumlah suap dibandingkan paper sort. Namun, ia tidak mempertahankan urutan elemen yang sama. Selection sort tidak stabil secara default. Selection sort lebih hemat dalam pertukaran data atau dan itu penting ketika suap dianggap mahal secara waktu, sumber daya, ataupun keamanan data. Nah, kita bakal masuk ke kesimpulannya dari kedua algoritma ini. Dari dua algoritma ini, urutan dasar yang memiliki kompleksitas waktu yang sama, namun berbeda dengan cara kerjanya. Paper sort bekerja dengan menukar elemen-elemen yang berdekatan secara berulang hingga seluruh data terurut. Sedangkan untuk selection sort lebih cocok digunakan dalam situasi di mana pertukaran data perlu diminimalisir, seperti pada sistem dan keterbatasan memori dan akses data yang mahal. Selain itu, buffer sort bersifat stabil karena tidak mengubah urutan elemen yang memiliki nilai. Dengan selection sort tidak selalu pertahankan stabilitas ini. Oleh karena itu, pemilihan antara kedua algoritma ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks dari sistem yang sedang digunakan oleh pengguna. Nah, terima kasih kepada Bapak Dr. Pratomo Setiaji, Eskom Enkom, yang telah menyaksikan presentasi dari saya dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya Raihan Valentino Rogi. Untuk diri dari presentasi kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.